Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 115 ayat 105. Firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 atau pada tanggal 5 Islep 5783. Diambil dari kitab Rut 3 ayat 12 yang berkata, demikian saudaraku. Dan sekarang memang benar bahwa aku adalah penebusmu, tetapi masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam pembacaan renungan Haftarah ini, yaitu tentang Boas bersedia menebus Rut. Saudaraku, Rut menjadi topik di dalam firman ini, saudaraku. Yang Rut adalah seorang keturunan dari Moab, saudaraku. Dia bukan keturunan dari bangsa Israel, namun dia tercatat di dalam kitab suci kita yang memiliki suatu karakter yang begitu setia kepada mertuanya, saudaraku. Rut adalah wanita yang sangat sopan dan sangat loyal dan sangat setia kepada mertuanya, walaupun dia sudah ditinggal oleh suaminya, saudaraku, karena meninggal dunia. Dan Rut, saudaraku, mendatangi Boas karena memang Rut posisinya adalah seorang hamba, saudaraku, dan dia harus ditebus. Itulah merupakan tradisi bagi bangsa Israel, saudaraku. Dan disinilah dia menyerahkan diri kepada Boas untuk dapat ditebus oleh Boas, sehingga statusnya menjadi terangkat jadi seorang hamba akan menjadi orang tebusan, saudaraku. Dan di sini Boas mengatakan bahwa dia memang bisa menebusnya, namun Boas berkata bahwa masih ada seorang lagi yang akan lebih berhak untuk menebusmu, saudaraku. Dan peristiwa ini terjadi, orang tersebut datang dan kemudian Boas menyerahkan terlebih dahulu semua apa yang dimiliki dari Naomi untuk dibelikan kepada orang tersebut. Memang kitab suci di kitab Rut ini tidak mencatat siapa orang tersebut, saudaraku. Namun di sini kita lihat bahwa Boas tetap memiliki ketaatan terhadap otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Setelah orang tersebut yang dimaksud Boas sudah ditawarkan dan orang tersebut tidak berkenan untuk membeli apa yang dimiliki dari Naomi dan kemudian melimpahkan kepada Boas, barulah Boas mengambil alih hal itu, saudaraku. Dan akhirnya Boaslah yang membeli dan menebus dan memiliki sampai kepada budak ataupun pelayan yang ada di dalam harta yang dijual tersebut, termasuk di dalamnya ada Rut, saudaraku. Dan dari firman ini, saudaraku, yang menjadi renungan bahwa inilah suatu karakter yang dilakukan bangsa Yahudi pada waktu itu, saudaraku, di mana mereka sangat taat kepada otoritas dan mereka sangat tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Bagaimana di zaman sekarang, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan pergaulan, di dalam kehidupan rohani kita, ibadah-ibadah kita, saudaraku. Tentu karakter ini perlu menjadi pegangan karena ini tercatat di dalam kitab suci kita. Bagaimana sikap Boas yang juga memiliki suatu ketaatan akan adanya otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Kepadanya dulu diserahkan kesempatan tersebut, saudaraku. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudaraku. Inilah wujud kita ketertundukan itu. Inilah wujud kita kehormatan itu. Bukan berarti orang tersebut harus harus dihormati, saudaraku. Tidak. Karena kita yang paham siapa kita dan kita tahu bahwa di atas kita masih ada secara otoritas, dan kita menghormati dia dan memposisikan dia memang sebagai otoritas kita. Hal ini juga, saudaraku, sama seperti yang kitab Matius catat tentang peristiwa di mana
seorang perwira Kapernaum menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Yeshua menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum, ada di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Dan perwira ini berkata, manusia di bawah otoritasnya. Artinya inilah perwira yang tahu tentang otoritas, karena memang kehidupan di dunia militer, di dunia militer manapun sejak zaman dahulu, otoritas ini memiliki suatu hal yang sangat kuat di dalam menggerakkan suatu kehidupan di dalam dunia militer. Dia akan menghormati yang lebih tinggi daripadanya, walaupun itu memiliki pangkat satu tingkat saja, apalagi yang lebih tinggi. Itulah otoritas yang diberikan. Dan sampai saat ini, dan sikap yang mampu memahami hal ini ternyata merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan juga yang dicatat di dalam kitab Torah ini, saudaraku. Dan ini bukan sesuatu hal yang main-main. Peristiwa pernah terjadi pada saat di zaman Musa, saudaraku, di mana ada satu suku, saudaraku, satu kelompok yang memberontak terhadap otoritas ini, saudaraku, di mana dia menyatakan bahwa tidak perlu lagi ada Musa, tidak perlu lagi ada Harun, saudaraku. Namun akhirnya kelompok ini ditelan di bumi, saudaraku. Dan inilah artinya kelompok-kelompok yang tidak mau memahami, tidak mau menghormati adanya otoritas, saudaraku. Itulah yang harus kita renungkan di relevansi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Boas memberikan contoh hal itu, saudaraku. Dan mari, saudaraku, kita lakukan hal itu, karena itu baik, karena itu dicatat di dalam kitab suci kita. Saat ini mungkin saudaraku memiliki satu posisi di dalam komoditas gereja sebagai pelayan apa, namun memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada itu. Hormatilah dia. Ada gembala, ada ibu gembala, di bawahnya ada pengerja diaken, dan diaken harus memberikan sikap otoritas ini, memahami otoritas ini. Dan diaken ada ibu diaken, kemudian diaken ada kelompok pendoa yang lain, dan ini harus menghormati, memahami tentang otoritas ini. Jangan justru sebaliknya memposisikan diri seolah-olah tidak mengerti akan pemahaman tentang otoritas ini, saudaraku. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kitab suci kita, tidak sesuai dengan karakter yang Bapa Yahweh kehendaki. Bangsa Israel sangat taat dengan hal ini, saudaraku. Taat dengan otoritas ini, saudaraku. Dan yang dilakukan juga oleh perwira Kapernaum ini, sehingga Yeshua katakan tidak ada seorang pun yang memiliki iman sebesar perwira ini, saudaraku, karena dia paham tentang otoritas itu. Dan justru sekarang ini, saudaraku, hal inilah yang setan berupaya untuk mencuri begitu banyak orang yang sesungguhnya posisi dia harus menghormati orang tersebut, namun justru orang tersebut dengan gampang mengatakan atau bersikap seolah-olah dia justru yang lebih memiliki otoritas yang lebih tinggi. Sesungguhnya dia tidak. Hati-hati, saudaraku, sikap hati seperti ini tidak sesuai dengan Torah Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, tempatkan diri kita dan kita pahami otoritas demi otoritas, baik di dalam kehidupan rohani kita, baik di dalam kehidupan ibadah-ibadah kita. Karena sesungguhnya inilah kehendak Bapa Yahweh. Sama seperti Boas, dia tahu masih ada otoritas yang lebih tinggi, dia serahkan dulu kepadanya. Artinya kita dapat tangkap bahwa disinilah Boas memahami otoritas yang lebih tinggi di depannya, yang lebih tinggi daripada itu yang diprioritaskan. Dia menghormati itu, bukan sembarangan, saudaraku. Mari, saudaraku, kita lakukan ini dalam kehidupan kita, karena ini adalah melakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci kita, terlebih dalam peristiwa yang dilakukan oleh Boas ini. Amin, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil.
Dan kita orang yang percaya kepada Bapa kita tidak dipermalukan. Keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.